Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnosis Indonesia. Buat Anda yang sudah bisa hipnotis, sudah bisa menguasai kemampuan ilmu hipnotis dengan mahir, dengan lancar, saya ucapkan selamat. Dan tentunya saya yakin 100% sangat bermanfaat buat kehidupan Anda. Apakah Anda gunakan untuk keluarga Anda, apakah Anda pergunakan untuk bisnis Anda, untuk hipnoterapi, atau hal apapun, tentu sangat luar biasa. Itulah kenapa banyak orang yang menginginkan untuk bisa menghipnotis dirinya sendiri, atau mereka belajar yang namanya self hypnosis atau self hypnotis. Itu menandakan bahwa mereka tahu betapa besar, betapa luar biasa ketika mereka bahkan bisa menghipnotis dirinya sendiri, mengubah mindset yang ada di dalam pikirannya. Kalaupun mereka tidak bisa, mereka butuh bantuan orang lain. Ya, contohnya dengan melakukan proses hipnoterapi, dibutuhkan jasa seorang ahli hipnotis untuk melakukan proses hipnotis kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ilmu hipnotis ini sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun Anda. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Mas Nuk, ya, kita ada di lapangan kembali teman-teman. Saya suka sekali dengan mode auranya yang hijau, yang menyejukkan mata ini. Saya akan mengajarkan 3 cara menembus pikiran alam bawah sadar. Khususnya buat teman-teman yang belajar hipnotis tentu sangat bermanfaat, sangat berguna. 3 hal apa saja yang akan saya ajarkan supaya Anda bisa menghipnotis orang lain dengan sangat mudah. Simak videonya dari awal sampai akhir nanti supaya Anda langsung bisa mempraktekkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman, sembari berbincang santai. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar kelas hipnotis, ataupun buat teman-teman yang hari ini sudah membeli e-book kitab mahir hipnotis. Buat Anda yang ingin mendapatkan bimbingan dari saya, silahkan Anda mendaftar, nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini. Ataupun buat Anda, teman-teman yang ingin membeli e-book kitab mahir hipnotis. Oke, kita bahas yang pertama, cara menembus pikiran orang lain supaya kata-kata Anda ini langsung masuk ke alam bawah sadar dan dituruti. Sebelum memasuki 3 cara tersebut, tentu kita harus mengenal indera manusia, teman-teman. Anda tentu familiar dengan namanya panca indera. Ada yang namanya indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera penciuman, indera peraba. Dan sebenarnya masih banyak lagi indera-indera yang lain. Namun di video kali ini saya hanya membahas 3 indera yang sering digunakan para penghipnotis. Ya, 3 saja cukup. Indera yang pertama adalah indera visual atau indera penglihatan. Ketika Anda mencoba mempengaruhi pikiran orang lain, manfaatkanlah indera penglihatan Anda dan orang yang akan Anda pengaruhi. Contohnya bagaimana dalam penerapannya Mas Nuk? Yang pertama, ketika Anda berbicara, usahakan menatap mata orang yang akan Anda pengaruhi, karena dampaknya sangat besar dibandingkan Anda tidak melihat. Ya, ini sangat masuk akal. Alasannya kenapa? Ya karena melalui tatapan mata atau indera mata ini, Anda langsung bisa memproses di pikiran bawah sadar orang tersebut. Ya, maka caranya Anda menatap matanya. Gunakan kontak mata untuk berbicara. Kemudian masih seputaran indera visual teman-teman atau indera penglihatan, gunakan bahasa-bahasa yang mencerminkan keadaan visual atau keadaan penglihatan. Contohnya bagaimana Mas Nuk yang dimaksud dengan bahasa-bahasa visual atau bahasa-bahasa penglihatan? Oke, saya berikan contoh mudahnya. Ketika Anda mencoba mempengaruhi orang lain melalui indera penglihatannya, maka pola bahasa yang Anda gunakan adalah menggunakan bahasa yang mengandung unsur visual atau melihat. Contohnya seperti ini. Coba teman-teman perhatikan di belakang saya, di sana, nah itu ada gedung. Nah itu contohnya. Ketika saya mengatakan, coba perhatikan teman-teman, di belakang saya ada gedung. Nah, saya mengajak teman-teman untuk merespon melalui indera penglihatan.
Paham ya? Maka gunakan kata-kata apa? Perhatikan, coba lihat, itu ya. Tahu di belakang saya. Nah, di sana nih masih ada anak-anak kecil yang sedang bermain sepak bola. Coba Anda perhatikan, ada berapa jumlahnya? Itu contohnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan indera penglihatan ini, ajak lawan bicara Anda untuk fokus dengan apa yang ingin Anda berikan. Maka sangat baik jika Anda ingin mempengaruhi dengan metode penglihatan atau visual ini, Anda menggunakan gambar, menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang mudah dilihat, gitu ya, supaya menunjang proses dalam mempengaruhi pikiran melalui indera visual. Kita lanjut yang kedua, yaitu proses mempengaruhi pikiran orang lain melalui indera pendengaran atau indera auditori. Bagaimana contohnya? Anda bisa menggunakan beberapa kosakata ya yang mencerminkan keadaan orang ini melihat, mencerminkan keadaan orang ini mendengar ya. Contohnya adalah, jika Anda teliti, di sekitar saya ini ada suara ramai, ada motor lewat, ada suara anak-anak sedang berteriak-teriak, atau suara-suara yang lainnya, suara burung barangkali. Nah, itu contoh bagaimana saya mengajak seseorang ini untuk memperkuat indera auditorinya. Oke? Maka kata-kata yang tepat yang saya gunakan adalah saya menggunakan kata-kata yang mengandung unsur dengarkan. Ya, dengarkan. Dalam penerapannya, ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, untuk mempengaruhi orang tersebut dengan menggunakan indera pendengaran, Anda bisa memasukkan suara-suara musik, suara-suara alam. Ya, ini juga sangat kuat. Atau Anda bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Kamu sudah mendengar belum kalau si A? Nah, kamu sudah mendengar belum kalau si A? Itu ya. Itu contohnya menggunakan indera auditori supaya nyambung di alam bawah sadar. Atau kalau menggunakan visual, saya kembali nomor 1 ya, ini kan nomor 2. Kamu lihat nggak si B itu kemarin? Nah, kamu lihat, kata-katanya adalah kamu lihat si B kemarin. Lihat berarti menggunakan indera visual. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah menggunakan indera kinestetik atau indera perasa, ya, perasaan lah. Kata-kata ini bisa Anda kombinasikan ya, Anda gunakan dengan misalkan menggunakan kata-kata membayangkan, merasakan. Gimana hari ini perasaan kamu? Baik-baik saja? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang mengandung unsur kinestetik atau perasaan. Oke? Maka seorang penghipnotis ini sangat mahir, sangat pintar mengkombinasikan ya panca indera manusia. Ini kan saya hanya berikan contoh 3 ya, sebenarnya masih banyak lagi selain panca indera. Misalkan apa Mas Nuk? Seseorang ini juga bisa mempunyai indera untuk merasakan suhu di sekitar, suhu panas, suhu dingin, kemudian keseimbangan. Jadi manusia ini tanpa melihat, dia tahu untuk menjaga keseimbangannya, misalkan mau duduk ya supaya tidak jatuh dan lain sebagainya. Di dalam proses hipnotis itu sering digunakan ya melalui apa? Keseimbangan 0. Contohnya seperti itu. Jadi buat Anda semua yang menonton video ini, inilah kesenangannya atau inilah senangnya bila teman-teman ini belajar ya dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, tidak ngawur, tidak ngasal, begitu ya teman-teman. Untuk detailnya teman-teman juga bisa belajar di kelas privat Mahir Hipnotis. Di sana ya Anda bisa belajar, salah satunya misalkan teman-teman belajar melalui e-book kitab Mahir Hipnotis ya, sudah saya berikan contoh-contohnya bagaimana menggunakan kata-kata yang mengandung unsur hipnotis, itu gitu ya. Atau bila teman-teman ingin mahir ya, Anda bisa langsung mendaftar di kelas privat. Nah, itu untuk mempercepat proses. Anda juga bisa belajar sih sendiri ya, secara mandiri. Tapi bila teman-teman memutuskan belajar melalui kelas privat, ya
beda karena ada gurunya, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, ada yang mendampingi, ada yang mengajarkan, gitu ya. Dua-duanya bisa. Misalkan teman-teman ini belajar hipnotis melalui mandiri, belajar sendiri dengan membeli e-book, ataupun teman-teman belajar hipnotis melalui kelas privat atau kelas bimbingan, dua-duanya bisa. Tergantung kekuatan Anda. Artinya kalau Anda membeli e-book kan jauh lebih murah dibandingkan Anda ikut di kelas privat, ya, kelas kursus, ya, atau kelas sekolah hipnotis. Tentu biayanya jauh lebih ringan. Tapi kan ada plus minusnya. Anda beli e-book, ya Anda belajar sendiri. Anda ikut kelas privat, tentu saya Mas Nuk yang akan mengajarkan Anda seperti yang sudah murid-murid saya yang sudah saya ciptakan menjadi penghipnotis. Sudah saya bentuk, sudah saya gembleng mereka menjadi ahli hipnotis. Kembali pilihan di tangan teman-teman. Ya, meskipun Anda tahu betapa luar biasa, betapa keren ketika seseorang atau termasuk Anda bila saat ini sudah menguasai kemampuan hipnotis. Demikian, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai ketemu di lain waktu, ya. Ini backlight, ya. Oke. Sambil melihat anak-anak, ya, adik-adik kita kecil-kecil ini aktif di lapangan, saya senang daripada mereka di rumah tapi hanya main handphone aja. Mereka tidak akan berkembang saraf motoriknya. Saya lebih suka melihat mereka aktif di lapangan, karena dari kecil saya juga senang di lapangan, teman-teman, supaya terjadi keseimbangan, ya, dalam pikiran, dalam fisik, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Kita akan gembleng Anda, didik Anda menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi yang pilih tanding. Demikian. Salam hormat. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.